Heyo, ada apa hari ini? Nah, hari ini ada yang beda di mana saya Tiffany Jelika akan melaporkan langsung dari sebuah tempat di mana kejuaraan olahraga balap mobil roda terbuka taraf internasional dengan mobil listrik akan dilakukan. Formula E, are you ready? Acara balap mobil ini akan diadakan pada 4 Juni 2022 di GIEC atau Jakarta International E-Prix Circuit, yaitu di Ancol. Dalam perlombaan balap mobil ini akan diikuti oleh 11 tim yang terdiri dari 22 pembalap yang akan berjuang memperebutkan podium pertama. Dan untuk informasi bagi teman-teman yang ingin menonton, tiket sudah dijual dari tanggal 1 Mei 2022. Lalu penasaran gak sih teman-teman gimana pembangunan sirkuit ini sendiri dan juga perlengkapan keamanan sponsor, tiket, dan juga tim yang akan mengikuti perlombaan kali ini? Kalau track udah 100%, kita lihat yang sekarang dilakukan ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan overlay ya. Overlay itu maksudnya adalah temporary structure, bangunan tidak permanen. Memang ini adalah pindahan dari sirkuit satu ke sirkuit lain. Jadi kemarin Berlin terakhir 2-3 hari yang lalu. Nah, sekarang barang-barangnya akan dipindahkan ke Jakarta. Ada dua sistem ya tentang medical ya. Biasanya kalau di sirkuit ini motorsport ada penanganan tersendiri dari medical. Syaratnya di peraturannya adalah 15 menit lah sebelum 15 menit harus sudah bisa dicapai oleh ambulan. Karena lokasi di Jakarta, di Ancol, infrastruktur Jakarta juga sudah cukup banyak sehingga rumah sakit sangat mudah. Kita hanya memakai ambulan aja untuk ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit yang kita tunjuk adalah Mitra Keluarga di Kemayoran, sangat dekat sekali. Rancangan sirkuit GIEC untuk Formula E ini agak berbeda dengan sirkuit F1. Bukan hanya menekankan pada faktor performance, sirkuit ini juga mengutamakan performance, efisiensi, dan sustainability. Sebagai gambaran, sirkuit ini memiliki panjang sepanjang 2,4 km dengan 18 tikungan. Bentuknya memungkinkan adanya overtaking. Pada balapan konvensional, overtaking nggak bisa terjadi jika mobil di depannya tetap di racing line yang benar. Tikungan paling tajam ada di tikungan ke-13, disebut sebagai tikungan hairpin karena tikungannya sangat patah. Berbicara soal kelengkapan, saat ini proses pembangunan sirkuit masih on the track dan dilakukan di bawah pengawasan Formula E Operations atau FIO dengan alat dan tim khusus seperti pemasangan grandstand, pagar, dan lain-lain. Kargo-kargo perlengkapan untuk balap mobil listrik juga sudah masuk ke Jakarta secara bertahap. Sertifikasi nanti dari FIA untuk homologasi diharapkan H-7 sudah terlaksana. All 5 lights are on. We go green in Berlin. It's a pretty decent start from poleman Eduardo Mortara. Nah, perlu diketahui selain balapan, Formula E juga akan menghadirkan food festival, community engagement, electric village, dan konser musik. Ada 2 jenis festival yang dapat dinikmati penonton pada gelaran Formula E Jakarta, yaitu festival yang berada di sisi barat dan sirkuit festival yang berada di sisi timur Ancol, Jakarta Utara. Wow, seru ya! Jadi udah pada beli tiket belum nih? Nah, sedikit info nih soal tiket, ada 4 tipe kategori tiket, yakni Ancol Festival, Sirkuit Festival, Grandstand, dan yang paling mahal kelas VIP dan VVIP. Terus, kita harus menyiapkan kocek berapa sih? Nah, untuk kategori Ancol Festival, yakni 250.000. Sedangkan untuk kategori Circuit Festival, itu ada di harga 450.000. Untuk Grandstand, itu 750.000, dan VIP ataupun VVIP di antara 2 juta hingga 10 juta, tergantung fasilitas yang ditawarkan. Ngomongin soal cuan, untuk pergelaran dari Formula E ini sendiri dikatakan bahwa tidak akan menggunakan APBD DKI. Lalu pertanyaannya, bagaimana status daripada sponsor dan juga penjualan tiket hingga hari ini? Nah, yang di sirkuit festival ini itu sudah lebih dari 50% sold out. Nah,
Kemudian sisanya memang kalau kita hitung ada yang sudah booking dan lain-lain itu sudah 75%. Sponsor sudah ada, alhamdulillah sudah beberapa sponsor dari perusahaan swasta. Alhamdulillah kita sponsor optimis bergerak terus. Ya, saat ini saya sedang berada di sisi pinggir daripada sirkuit balap mobil Formula E. Dan teman-teman, apakah kalian semua siap untuk menonton daripada perlombaan balap mobil Formula E yang pertama kali diadakan di Indonesia? Jika ada pendapat, boleh taruh di kolom komentar di bawah ini. Dan jika ada info-info menarik mengenai Formula E, ataupun bagi yang belum punya teman untuk datang nonton Formula E, boleh sharing-sharing di bawah. Dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini setiap hari Selasa sampai Jumat hanya di Tempo.co.